amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli rabbi habli hukman walhiqni bis sholihin. Bismillahilladzi la yadurru ma asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Surat At-Talaq. Ayo. Minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu idza talaqtumun nisaa fatalliquhunna li'iddatihinna wa ahsul iddah. Wattaqullaha rabbakum la tukhrijuhunna min buyutihinna wa la yakhrujna illa ayyatina bifahishatin mubayyinah. Wa tilka hududullah wa man yata'adda hududallahi faqad zalama nafsah. La tadri la'allallaha yuhdisu ba'da dzalika amran. Fa idza balagna ajalahunna fa amsikuhunna bima'rufin aw farikuhunna bima'ruf aw farikuhunna bima'rufin wa ashhidu dawai adlim minkum wa aqimus syahadata lillah. Dzalikum yu'adzu bihi man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa man yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Inna Allaha balighu amrih. Qad ja'ala Allahu li
kulli syai'in qadra wallahi ya'isna minal mahidhi min nisaikum inirtaba'tum fa'iddatuhunna salatah Inna salasatu ashhuri wallahi lam yahid wa ulatul ahmali ajaluhunna ayyadna hamlahun wa man yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra dzalika amrullahi anzalahu ilaikum wa man yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'dim lahu ajra. Sadaqallahul azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Talak. Surat Talak. Jumlahnya 12 ayat, turun di Madinah. Apa talak itu? Kita lihat dulu dari akad nikah. Akad nikah. Akad itu mengikat, naleni, nikah itu menjadikan satu, mempersatukan. Itu namanya akad nikah. Lah, menjadikan satu. Lelek talak itu mudari menjadikan satu. Itu namanya menjadikan. Nah, itu. Jadi memang kadang-kadang talak itu macam-macam karena di dalam rumah tangga ada perselisihan yang tidak bisa diselesaikan, maka biasa terjadi talak, terjadi permisahan, diudari, ikatan diudari. Jadi menjadikan satu itu bukan hanya cuma orangnya saja, pikirannya dadi siji, tujuannya dadi siji, langkahnya juga bersatu, jadi satu, diikat. Orangnya ya dijadikan satu, tapi orang dempet terus, gitu loh. Ya sewaktu-waktulah itu. Jadi talak ini sebenarnya tidak dilarang oleh Allah, tidak dilarang, tapi dibenci oleh Allah. Kenapa Allah membenci talak itu bisa itu? Karena Allah telah memberikan seorang yang melakukan akad nikah itu diberikan oleh Allah fitrah. Itu sudah diberikan 3 perkara. Pertama adalah sakinah, mawaddah, warahmah. Itu diberikan. Begitu qabil tu nikahaha wa tazwijaha bil mahril mazkur, Allah memberikan saat itu sakinah. Apa sakinah itu? Sakinah itu ketenangan hati. Yang dimana sebelumnya terjadi gejolak, endaneo itu loh. Mulanya muncul seandainya tahu begini, aku gorong sunat wis rabi, itu namanya sakinah. Mawaddah itu kecintaan yang tidak ada celah. Tidak ada sedikit pun. Sering saya sampaikan, entute lu ama buduren, gitu loh. Yang ketiga adalah rahmat. Rahmat itu adalah kasih sayang. Kasih sayang itu apa? Kepedulian hati melihat ketidakberdayaan harus membantunya, itu loh namanya kasih sayang. Jadi ketiga ini diberikan itu wis fitrah pisan, wis gawane wis. Nah, mereka ini talak ini karena dia ini tidak puas dengan itu, merubah-rubah fitrah itu dibenci oleh Allah. Ada hadis itu kalau menerangkan itu bahwa ars itu goncang dengan adanya perceraian. Dibenci karo Allah itu perceraian. Nah, perceraian itu bermacam-macam ya. Perceraian itu ada perceraian sing dimaksud dalam kegoncangan itu adalah perceraian karena tidak ada kecocokan. Mesti harus cerai ini. Itu kecocokan hidup dengan hidup, tadi perceraian itu. Ada juga cerai itu mengudari akad nikah itu tadi, ada juga kematian. Lah itu oleh Allah diatur di sini. Perceraian itu mulai dari perceraian dari hidup dengan hidup, itu pisah itu ono percerainya itu talaknya itu pada waktu haid
atau pada waktu suci diatur, pada waktu hamil dan diatur semua di dalam Al-Quran ini sampai detail. Terus berapa idahnya diatur semuanya oleh Allah di sini. Itu talak itu. Maka di sini dijelaskan bahwa talak itu ini talak yang perceraian nanti. Nah, ini. Jadi kita lihat sekarang ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu idza talaqtumun nisaa fatalliquhunna liiddatihinna wa aqsul iddah wattaqullaha rabbakum la tukhrijuhunna min buyutihinna wa la yakhrujna illa an ya'tina bi fahishatin mubayyinah wa tilka hududullah wa man yata'adda hududallahi faqad zalama nafsah la tadri la'alla Allah yuhditsu ba'da dzalika amra. Ya ayyuhan nabi, hai nabi, idza talaqtumun nisaa, apabila kalian menceraikan istri-istri kalian, nah dicerai kalian, fatalliquhunna liiddatihinna, maka hendaklah kalian ceraikan mereka pada waktu mereka menghadapi iddah. Nah ini kita dulu. Wa aqsul iddata, dan hitunglah waktu iddahnya. Wattaqullaha rabbakum, serta bertakwalah kepada Allah. Itu kalian Rob kalian yang menciptakan kalian. La tukhrijuhunna min buyutihinna wala yakhrujna, jangan kalian mengeluarkan mereka dari rumah mereka dan jangan mereka diizinkan keluar dari rumahnya sebelum iddahnya habis. Illa ayyatina bi fahishatin, kecuali mereka itu melakukan perbuatan keji mubayyinah yang jelas nyata perbuatannya itu. Watilka hududullah, itulah hududullah, hukum-hukum Allah. Wa man yata'adda hududallah, dan barang siapa yang melanggar hukum-hukum Allah, faqad zalama nafsah, maka sesungguhnya dia telah berbuat aniaya terhadap dirinya. La tadri la'allallahu yuhditsu ba'da dzalika amra. Kamu tidak mengetahui, barangkali Allah mengadakan sesudah itu amro, sesuatu hal yang baru. Nah, kita lihat sekarang. Jadi ya ini ada beberapa persulayaan pendapat itu sak gurunge turun ayat ini ada satu peristiwa. Yang pertama adalah Sayyidina Umar bin Khattab itu bertanya kepada Rasulullah tentang masalah anaknya namanya Abdullah itu menceraikan istrinya pada waktu haid. Nah itu satu, itu menceraikan itu. Ada juga yang menjelaskan bahwa sebelumnya itu Nabi Muhammad ini, Rasulullah itu punya istri yang namanya Hafsah. Hafsah itu anaknya siapa? Umar bin Khattab. Lah itu terjadi perselisihan, dibawalah si Hafsah ke rumah Sayyidina Umar bin Khattab, diserahkan di sana. Gitu loh. Karena ada perselisihan, baru Rasulullah keluar dari rumahnya itu turun ayat ini. Lah itulah yang hadis palsu. Gitu. Karena apa? Karena Rasulullah tidak pernah menceraikan istrinya. Ada enggak? Itu dibenci Allah. Enggak. Itu banyak itu beredar. Itu hadis yang tidak ditanggung jawabkan. Kodok karo ada cerita ini. Rasulullah itu pernah ke makam ibunya, dia menangis terseduh-seduh. Mengapa? Memohonkan ampunan kepada Allah supaya ibunya masih kafir ini diampuni dosanya. Salah juga. Tidak, ya dah. Salah itu banyak loh, satu-satu yang begitu salah itu. Berarti hadis itu bertentangan dengan Quran. Mana yang harus diikuti? Quran gitu loh. Hadis itu. Itu katanya begitu, banyak itu. Itu hadis. Aduh ya Allah, itulah masalahnya kalau gak gelem ngaji Quran dulu, hadis dikit itu. Nah, ini. Nah, ini hai Nabi, sampaikanlah maksudnya hai Nabi, karena Nabi ini sebagai panutan umat Rasul. Hai Nabi, sampaikanlah kepada umatmu, idza talaqtumun nisa, apabila kalian menceraikan istri-istri kalian, ya toh,
Fatallikuhunna liiddatihinna, maka hendaklah kalian ceraikan mereka pada waktu mereka menghadapi iddah. Apa yang dimaksud ini? Sing dimaksud iku kon lek wong sing bojomu iku metu lek wis iddah, boleh. Nah, padahal perceraian itu ada masa iddah. Iddah itu apa sih iddah itu? Ayo, iddah itu apa? Iddah itu masa tunggu, masa transisi untuk membersihkan diri perempuan itu, rahimnya ini tidak diperkenankan untuk rabi. Jadi ono masa tunggu. Lah iddah lek mati berapa? Cerai untuk mati cerai apa? 4 bulan 10 hari. Tapi kalau perceraian biasa 3 bulan, 3 kali suci, ada 3 bulan, ada yang menyempurnakan 3 bulan 10 hari ada. Tapi intinya ada 3 bulan. Nanti diterangkan di sini. Itu. Jadi selama iddah ini, kalau kamu ceraikan, jadi kewajibannya wong lanang untuk memberikan nafkah sebagaimana biasanya. Atau nafkah. Jadi wis cerai tok palu apa jenis hakim. Wis cerai tok. Ini itu masih ikut 3 bulan ini harus dia itu masih memberikan nafkah sebagaimana biasanya. Wa aksul iddah, dan hitunglah waktu iddah itu. Siapa yang harus menghitung? Ayo, siapa yang harus menghitung? Suaminya itu hitungan. Masa iddah kon mari menceraikan itu termasuk iddah piro? Ojo sampai keliru. Gitu loh. Wa aksul iddah. Iki apa? Fatallikuhunna ya, fatallikuhunna liiddatin, maka hendaklah kalian ceraikan mereka pada waktu mereka menghadapi iddahnya. Wa aksul iddah, dan hitunglah waktu iddah itu. Lek wis oleh 3 bulan gitu. Wattaqullah. Nah, di sini maka ada iddah itu ada namanya iddah roj'i, ada iddah baim. Ya ada. Roj'i ini bisa sik gorong wayahe entek iddahe, umpama mari cerai, dadak sik gorong oleh 3 bulan, maka bisa kembali. Boleh meneh, boleh wis ora katik nikah meneh bisa balik ya balik wis dadi siji. Ya dalam. Itu jadi tidak boleh. Kalau sudah baim itu sudah melampaui batas. Jadi lek wis entek masa iddah harus metu. Apa istrinya yang metu atau laki-lakinya yang metu. Itu. Wa aksalu iddah, dan hitunglah waktu iddah itu. Supaya kalian dapat merujukinya. Jadi hitung supaya bisa rujuk meneh iku. Waktu iddah itu lek habis tidak boleh. Wattaqullaha rabbakum, serta bertakwalah, ikutono tuntunan ini. Jangan khianati kepada Allah, karena Allah yang menciptakan kamu. Gitu loh. La tukhrijuhunna min buyutihinna wala yakhrujna, dan janganlah kalian keluarkan mereka. Sapa mereka? Bojomu sing kon pegat itu mang. Ojo ditokno. Dari rumah mereka kenapa kok bukan rumahmu? Kok rumah mereka? Bisa jadi rumah itu sewa. Bisa jadi rumahnya istrinya. Bisa jadi rumah mertuanya. Kan begitu. Maka di sini mereka. Pokok omah ono di omah kono iku. Dan janganlah mereka izinkan keluar, ojo sampai oleh metu iku. Sak gurunge masa iddah. Apa wis mari diketok palu itu cerai, kok masih juga tidak diperbolehkan oleh Quran ini coba metu teko omah kono. Bek menawa nih awakmu kangen, kok menawane awakmu papit, timbangane golek liya biayane akeh, bali wae. Itu maksudnya. Ya gitu maksudnya, bali lah ya toh. Biayane akeh lho rabi itu. Illa ayatina bifahisatin, kecuali lek istrimu itu melakukan perbuatan yang keji. Apa perbuatan keji? 2, ada perselingkuhan dengan orang lain. Ya toh. Yang kedua ada gaene nanggani tempat pelacuran. Apa itu jenenge ya? Apa Germo. Apa? Ya, gaene merono itu keji. Nah, keji. Tetapi tidak semudah itu kamu menuduh mereka melakukan perbuatan keji. Nah, itu diterangkan di dalam surat apa itu? Surat apa sih? Surat Mukmin kalau salah, ayat 14 itu ayat keempat. Jadi menuduh orang itu harus ada 4 orang saksi, ada 4 orang saksi yang sama dan mengetahui pada saat berbuat itu. Ya, 4 orang saksi. Itu baru bisa dikatakan benar. Kalau tidak begitu tidak bisa.
Wa tilka hududullah, itulah hududullah, hukum-hukum Allah. Ada. Wa man yata'adda hududallah, dan barang siapa yang melanggar hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat aniaya terhadap dirinya sendiri. Dosa, Pak. Jadi agama Islam ini tidak hanya cuma sholat, zakat, poso itu saja. Ya toh? Jadi kalau awak kita ini melakukan sholat itu minta kepada Allah supaya diduduhno dalam sing bener di dalam kehidupan iku. Maka aku rasa orang setuju, aku lek repot kok tak jamaah tak kodoh agak setuju, Pak. Karena ini bukan kebutuhannya Allah. Kebutuhan kita harus kita meminta kepada Allah itu. Jadi itu tidak hanya cuma itu saja, semua ini harus dilaksanakan sesuai dengan tuntunan. Itu dosa itu. Kamu tidak mengetahui. Barangkali Allah mengadakan sesudah itu amron, sesuatu hal yang baru. Bisa juga, hati-hati kamu. Kalau kamu bisa kembali ke situ lagi, maka kamu akan lebih mencintai diri mereka, atau kamu akan bisa menciptakan rumah tangga yang bahagia. Kemarin sudah kita jelaskan, Mbak. Untuk menciptakan rumah tangga yang bahagia itu ada 4 hal. Pertama, sama-sama hidup. Sama-sama apa? Ayo bang, tahu. Sama-sama gerak, sama-sama hidup, sama-sama dewasa, sama-sama cinta, sama-sama manusianya. Itulah. Kalau itu sudah diterapkan, maka tidak terjadi seperti ini. Mulane dibenci wong saya perceraian, dibenci karo Gusti Allah. Biasanya lek pegat-pegat itu ora pati penak, Pak. Untuk kedua kalinya ora pati penak. Nah di sini kalau sampai sudah 3 kali terpegat, cerai, pegat, cerai, nah, kok gak boleh balik meneh. Harus dianukan oleh orang lain, harus dinikah orang lain istrinya itu baru. Kenapa kok demikian? Karena kok cek dirasakno, wis ngene, rasakno. Iki karo aku kok sik pantet gak karu-karuan sampai pegatan, cerai meneh. Apa talak 3 namanya ya? 3 cerai, terus balik meneh, cerai meneh, balik meneh, cerai meneh. Maka di sini tidak boleh balik meneh. Harus wong wedok iki di rabi wong liya juga yang hubungan biasanya. Baru boleh golek iki karo wong liya pegatan, jadi gak penak pegatan balik, bisa kamu kembali situ. Kenapa kok demikian? Karena supaya dirasakno. Oh, iki kok gak penak musuh iki gantian ya iku. Nah, iku cek dirasakno. Jadi kok sepadha-padha. Itu. Nah, lanjutannya ayat. Nah, fa idza balagna ajalahunna fa amsikuhunna bima'rufin aw farikuhunna bima'ruf. Aw farikuhunna bima'rufin wa ashidu zawai adlim minkum wa aqimus syahadata lillah dzalikum yu'adu bihi man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja fa idza balagna ajalahunna, apabila mereka itu telah mendekati akhir idahnya. Nah, akhir idahnya kurang beberapa hari lagi, atau masa idahnya sudah hampir habis, fa'amsikuhunna, amsik itu cekelen, gondelono. Nah, peganglah itu. Nah, apa? Bima'rufin, dengan baik. Jadi lek iso balenono iku. Cekelen ojo le metu wis balik ae ngene lho. Nah, ojo le metu iku diterangkan di dalam surat Baqarah ayat 231 itu. Ya, jenengan bisa dilihat surat Baqarah 31. Yaitu cekelen. Tapi caranya bagaimana? Harus baik loh kamu. Kamu ingin kembali kepada seorang wanita ini harus dengan ma'ruf, dengan baik. Ojo tujuannya kok cek kapok wis, jangan. Itu tidak boleh. Nanti pasti akan diazab oleh Allah. Jangan. Iki sing terakhir wis bangku cek nyengkris tapi wis tak begini-begini, jangan. Itu jangan sampai perbuatan begitu. Wa fariku bima'rufin, dengan baik, tidak memudaratkan kepada mereka. Au farikuhunna bima'ruf, atau lepaskan mereka dengan baik. Nah, dengan baik bagaimana? Ya kayak ana duit disangoni, ditatakno wis di mana boleh. Nah, baru antarkanlah kepada orang tuanya ini dengan adat orang saksi. Wa asidu zawai adlim minkum, dan persaksikanlah dengan 2 orang saksi yang adil di antara kalian secara baik, Pak.
antarkan dengan baik, terus marono kita antarkan ke rumahnya dengan ada 2 orang saksi. Nah, tapi kamu ini jangan karena orang saksi itu, bukan karena Allah. Melakukan ini karena Allah. Itu. Wa aqimus syahadata lillah, dan hendaklah kalian tegakkan kesaksian itu karena Allah, bukan karena supaya cek ngerti aku sebagai tegak. Itu, ya toh? Nah, baru dzalikum yu'adu bihi man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Demikianlah diberi pengajaran dengan itu orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Nah, ini diberikan pengajaran oleh Allah, ya toh? Tentang masalah itu sing percaya karo Allah dan percaya karo akhirat. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, barang siapa yang mengikuti tuntunan itu, ya toh, niscaya Allah akan mengadakan baginya jalan keluar. Maka diberikan jalan keluar dari kesulitan mereka itu. Wa yarzuqu min haitsu la yahtasib, dan memberinya Allah rezeki dari arah yang tiada disangka-sangka. Min haitsu la yahtasib. Ya. Wa may yatawakkal 'ala Allah, dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, jadi memang tawakal dilaksanakan sesuai dengan tuntunan ini, serahkan pada Allah. Ya Allah, kami telah melaksanakan sesuai dengan ketentuan. Itu serahkan. Fa huwa hasbuhu, niscaya Allah akan memberikan kecukupan. Di sini bukan diberikan kekayaan, cukup. Maka akan gampang segalanya itu diberikan kemudahan. Karena tidak ada rasa dendam. Ono wong mari cerai ora ketika ora gelem kepethuk karo bojone, ya tak ada. Ora kate aku. Masih aku ono ndek swarga, lebih baik aku ning neraka supaya aku gak kepethuk karo sing. Ono sing ngono. Saking bencine. Lah itu kenapa sampai terjadi begitu itu? Nah, begini orang laki-laki itu harus lho, Pak, harus betul bijaksana lho, Pak. Harus hati-hati. Ini kewajiban ini bukan seorang wanita loh. Apa yang dilakukan ini? Orang laki-laki. Ya toh? Bukan orang wanita. Wih, kok terno bojomu iku kalau plastik kresek terno nang omahe nang mbokne. Jangan. Tidak itu. Ini kewajiban bagi orang laki-laki memperlakukan istrinya. Itu loh, Pak. Jadi hati-hati, ojo saenake dhewe, dosa betul itu. Betul. Karena wanita itu punya perasaan yang sangat halus sih. Mulanya di dalam surga itu gak ono diceritakno oleh bahwa wanita itu oleh apa jenenge? Bidadara itu gak ono, gak diceritakan. Kenapa? Karena seorang wanita karena halusnya, baiknya dirinya, hatinya ini tidak akan menyerahkan dirinya kepada orang-orang yang tidak dikenal dan tidak diketahui karakter mereka. Tidak segampang itu. Ya toh, ya lek plat kuning. Wanita plat kuning ngerti plat iku. Itu enggak wanita-wanita yang menuju surga. Maka di situ tidak diterangkan oleh Allah bahwa seorang wanita nanti di surga akan mendapatkan apa? Bidadara, enggak ada. Itu dia itu akan dikumpulkan lagi dengan manusia yang dicintai di waktu di dunia. Dicintai waktu di dunia. Itu. Sopo ya iku muncul wis. Itu. Ah, maka itu ini kewajiban orang laki-laki harus memperlakukan seorang istri yang begitu. Hormatilah mereka itu. Fa huwa hasbus, niscaya akan diberikan kecukupan. Innallaha balighu amri, sesungguhnya Allah melaksanakan urusannya, yaitu tentang apa yang dikehendaki oleh Allah. Qad ja'alallahu likulli syai'in, sesungguhnya Allah telah menjadikan bagi setiap sesuatu qadra, ono ketentuan, ono waktune masing-masing. Begitu loh. Jadi ojo segampang itulah cerai jangan. Biasanya cerai itu ya sing lanang karena apa itu nih selingkuh dan sebagainya itu. Banyak kiai-kiai yang begitulah kiai. Kenapa kiai no kok selingkuh? Kau apa dan ini kok bercerai? Karena itu istrinya tidak mau dibuat selingkuh begitu gitu loh. Jadi kalau boleh kamu, apakah tidak boleh Pak Afid itu? Boleh, silakan kamu. Allah tidak melarangnya. Kalau kamu ingin rabi sampai 3-4 boleh, silakan saja. Cuma aturan dulu, ciptakan suasana yang aman, gitu loh. Apa yang aman itu baik sekarang kemampuanmu bagaimana, ya toh, akidahmu bagaimana, bisakah kamu membimbing itu? Karena kita ini punya tanggung jawab yang besar Pak. Lek hanya cuma kesenangan nih. Nafsu itu saja ya gampang aja.
Cuma bagaimana sekarang ini mengatur itu, ojo sampai anak-anak kita ini sebagai tanggung jawab kita, istri kita sebagai tanggung jawab kita ini orang karu-karuan. Gitu. Ya, gampang. Nah itu harus kita perhatikan. Nah itu fangkihu ma tobalakum minan nisa imasna wa sulasa wa ruba. Nah orang-orang jarang melanjutkan ayat ini. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum. Zalika atna Allah ta'ulu itu. Allah ta'dilu ini. Loh, manusia tidak akan bisa adil. Memang betul itu tidak bisa. Tetapi secara zahiriyah bisa enggak kamu melakukan itu? Lah biasanya orang-orang sing apa jenenge, orang yang sampai banyak pernikahannya itu mesti ada penuh dengan ketipuan, penuh dengan kebohongan. Penuh, pasti niku. Orang laki-laki banyak bohong. Aku lek nang mbok kene kati rene, lek nang mbok kene kati rono, gitu loh. Penuh dengan kebohongan. Nah itulah. Nah kalau sudah selalu bohong, pembohong, artinya siapa itu? Nah itu. Kalau sudah dicap oleh orang sebagai pembohong, apa itu? Lek bohong saja tidak apa-apa, lek pembohong termasukmu nafik itu. Itu sebagai pembohong itu. Wallahi ya'isna minal makhiti min nisaikum in irtabtum fa iddatuhunna salasatu ashuri wallahi lam yakhidn wa ulatul akhmali ajaluhunna an yadna hamlahun wa man yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Walai dan perempuan-perempuan ya isna mimahidi yang putus asa dari haid, artinya masih terus menerus haid ya menerus min nisaikum inirtabtum, di antara perempuan-perempuan kalian jika kalian ragu-ragu tentang masa iddahnya, ya ta? Fa iddatuhunna salasatu ashur, maka iddah mereka adalah 3 bulan. Oh. Ya. Dan begitu pula perempuan-perempuan yang tidak haid, itu juga yang ono sing perempuan yang tidak haid karena kecil, karena sudah tua. Itu ada juga yang tidak haid itu. Maka ini hitungan 3 bulan. Lebih 3 tuan gak bisa dibaleni maneh. Wa ulatil akhmali ajaluhunna, dan perempuan-perempuan yang hamil masa iddahnya berapa? Setelahnya keluar bayinya. Ayyadna hamlahun, sampai mereka melahirkan kandungannya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amri yusra, dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, selalu mengikuti tuntunan Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya. Pasti dikai mudah. Hati ini gak gendulak-gendulik. Itu. Zalika amrullahi anzalahu ilaikum wa man yattaqillaha yukaffir anhu sayyiatihi wa yu'dim lahu ajra. Zalika itulah. Yaitu hal-hal yang menyangkut masalah iddah adalah amrullah, itu perintah Allah. Itu anzalahu ilaikum, yang diturunkan kepada kalian. Wa may yattaqillah, dan barang siapa yang bertakwa artinya mengikuti itu kepada Allah, yukaffir anhu sayyiati wa yu'dim lahu ajra, niscaya dia Allah itu akan menutupi kesalahan-kesalahannya dan akan melipat gandakan pahala baginya. Itu. Jadi mengikuti tuntunan Quran ini dalam persoalan itu maka Allah akan memberikan jalan keluar dari kesulitannya, dan Allah akan memberikan pahala di dirinya itu tadi. Itu. Jadi apa sih perlu iddah itu? Mensucikan. Jadi kalau itu supaya bersih, awak ini bersih. Barangkali bisa terjadi setelah pegatan ini ternyata punya anak. Ono isine, nah itu tidak boleh. Bukan di situ ada selama iddah 3 bulan itu kok nang ono isine, mari sik ono dadak dadi gitu. Mulane gak oleh lek anu iku pas apa jenenge? Pas haid itu tidak boleh, Pak. Pas haid itu tidak boleh keputusan talak haid itu. Kenapa demikian? Karena orang haid itu mereka itu kacau pikirannya.
Dalam suasana yang sangat kacau. Sekarang saya tidak pernah head ya. Tanyakan sama ibu-ibu. Saya tidak pernah head. Gitu loh. Bener gak itu? Kalau pikirannya kan risih, wegah. Iya Bu, iya bener gitu Pak. Kadang-kadang apa sih gak sholat, gak apa, gak itu risih banget. Jadi pikirannya kacau. Dalam pikiran kacau, ojo sekali-kali memutuskan memberikan putusan di saat-saat kekacauan. Di saat-saat kebungahan, di saat-saat menderita, jangan. Itu. Jadi jenengan ojo sampai memberikan putusan di saat-saat ada kekacauan, di saat-saat seneng memberikan putusan, jangan. Jadi kalau sudah persis, pikiran sudah mateng, barulah itu tidak boleh. Wah, hati-hati Pak, hati-hati. Nah inilah orang laki-laki itu harus tahu. Lah orang roh itu harus karu-karuan lah itu loh. Rugi, yang rugi siapa? Perempuannya. Nah, mulai perlu ngaji itu begitu supaya tahu. Cuma ojo sampai pegatan itu dibenci karo Gusti Allah. Jadi podoai semua apa yang ada di wanita-wanita itu semuanya itu adalah sama. Bentuknya yang sama, itunya sama. Semua sama. Jadi tidak ada yang berbeda. Ada yang berbeda? Tidak ada. Cuma karakter masing-masing lah Maulana itulah yang penting, karakter inilah kita bimbing dengan ilmu. Boleh watai keras api, watai kalem api, watai lemah lembut api, semua baik. Ya, tetapi yang bisa membedakan kalau itu diberikan ilmu akan menjadi baik. Keras itu aku senang orang-orang yang keras itu. Kaku. Tapi kalau sudah dia punya ilmu akan tertata kekerasan itu. Ya toh? Malah aku anu kamu kata, aduh, kula pun diideki sakit melontos pisan. Orang telaten wis, orang muni sing keras. Itu loh. Jadi itulah yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada yang bertanya, monggo silakan tanya. Ya. Apakah kalau perempuan bilang talak itu udah talaknya satu, Pak? Ya. Terus sama itu, kalau misalnya talak itu apakah harus ke pengadilan, Pak? Ya. Kan kalau misalnya suami bilang talak dalam syariat loh, Pak ya, dalam syariat. Suami bilang talak itu apakah talaknya sudah satu juga tanpa harus ke penghulu? Ya. Apa ke pengadilan? Ya. Apakah orang bilang talak itu sudah ada? Kalau perempuan tidak bisa, Pak. Itu ada dalam sikot taklid itu, tadi sikot taklid itu sumpah dan janji seorang laki-laki itu apabila 6 bulan berturut-turut tidak menafkahi lahir dan batin, maka seorang wanita itu mengajukan atau memasukkan uang kepada baitul mal itu, maka jatuhlah talak. Bisa. Jadi kalau ini sekarang ini tidak bisa Pak, supaya diketahui karena pernikahannya itu melalui catatan pemerintah, maka talaknya harus mengudari di catatan pemerintah supaya diketahui. Gitu. Jadi tidak hanya cuma, wis aku pegatan wis. Jadi yang bisa memegat itu, yang nalak itu bukan perempuan tapi laki-laki. Akan tetapi, lek wong lanang sudah tidak bertanggung jawab nyengkreh selama 6 bulan tidak bertanggung jawab ya zahir dan batin ini, maka perempuan ini rapak namanya menuntut talak itu, maka jatuhlah talak seorang laki-laki itu. Jadi sing menalak itu adalah laki-laki bukan perempuan. Nah, terus mari ngono, apakah talak itu harus ke pengadilan? Delok Pak, kalau memang pernikahannya itu mengikuti tuntunan pemerintah juga, maka harus dilakukan di pengadilan supaya tahu mempunyai surat pegat. Tetapi kalau nikahnya itu secara singitan, siri, ya maka tidak perlu ke pengadilan. Cukup dengan membawa 2 orang saksi dan diajaklah si istri itu kepada orang tuanya. Nah itulah. Tapi harus diberikan mut'ah, hadiah. Jadi itu. Nah, karena biasanya kita pernikahan itu ada dicatat di dalam pemerintahan KUA, maka harus dilaksanakan secara KUA. Harus dilaksanakan secara pemerintah, diajukan ke pengadilan. Itu harusnya begitu. Ada lagi? Harus itu.
Jadi tidak hanya cuma terus tak pegat. Ini lihat dulu loh Pak. Walaupun kadang-kadang orang laki-laki kadang-kadang begitu. Cuma hati-hati. Wis mulia nang wong tuamu ngono. Wis pisah wis kono. Iki jangan loh Pak, karena berbicara ini bisa menjadikan hukuman itu. Ya, menjadikan hukuman. Contohnya apa itu? Ayo, contohnya apa itu? Kemarin itu zihar. Zihar itu dari bicara. Zihar. Ya, zihar. Pantatmu kok seperti ibuku, sudah kamu tidak boleh bersetubuh dengan istrinya. Harus puasa selama 2 bulan berturut-turut. Kalau tidak bisa memerdekakan budak tidak ada, maka harus memberi makan 60 orang. Nah, coba itu gara-gara ucapan. Nah, mulane ojo gampang-gampang wis mulya nang wong pegatan ora apa-apa wis. Nah itu. Ya waduh, ngono iku serapi wis. Ya betul memang itu belum terjadi talak karena talak itu harus keluar dari lubuk hatinya. Wis kon saiki tak pegat. Nah itu baru. Nah, tetapi ucapan itu yang menjadikan masalah. Maka kamu harus membayar kalau tidak salah itu sumpah itu janji ucapan sing gak bener itu harus puasa 3 hari untuk membatalkan itu. Dan minta maaf kepada istrinya. Puasa 3 hari. Kan janji, mengingkari janji, puasanya berapa? 3 hari. Dan memberikan makan orang miskin 10 orang. Oh, zihar itu lebih berat daripada talak. Karena itu menggantungkan seorang wanita. Wanita tidak bisa nikah lagi, statusnya tidak bisa. Ini status suami istri, tapi tidak merasakan apa-apa. Tidak bisa hubungan yang baik seperti suami istri. Itu selama harus puasa 2 bulan berturut-turut. Kurang siji dadak mokel, balik meneh teko siji meneh. Masyaallah Tuhan. Ini Quran. Wis ora katene Pak, aku ora katene mengikuti. Silakan kamu tidak apa-apa. Tapi karena ini ketentuan Allah, maka kamu pasti akan diazab. Lambat atau cepat pasti kamu akan menerima azab itu. Itu lebih jam gitu. Nah itu. Jadi jangan ojo sampai gampang-gampang lah ucapan-ucapan. Mulane ucapan itu yang baik. Pernah kan saya sampaikan ucapan, apalagi kepada istri. Catatkanlah yang baik itu. Apa yang diharapkan seorang istri ucapan itu? Aku cinta kepadamu. Itu loh. Balik-balik, aku cinta padamu. Oh no. Itu sangat diharapkan. Ya apa? Karena apa sih? Karena duit. Karena duit. Karena duit, ada abang sayang ya. Kalau duit abang sayang, karena duit abang ditendang, susah sahabat. Itu yang paling diharapkan itu seorang wanita itu ucapan-ucapan yang ma'ruf yang baik. Seneng memetek, pemenang sayang, mari teko lunga nggawa klepon meneh. Waduh, senenge bojoku. Bedo. Ada lagi mau tanya? Sudah cukup. Oke Pak Tang, ya Pak Dua. Tanya masalah istilahnya kalau di orang Jawa mungkin bangun nikah itu. Oh, bangun nikah itu. Apakah itu karena kesadaran bahwa justru karena kesadarannya bahwa dalam rumah tangga mungkin seorang suami tidak sengaja mengucapkan talak itu atau menyebabkan jatuhnya talak itu, tapi tetap satu rumah, ya. Kemudian mereka merasa mungkin secara budaya itu mengaruhi kehidupan rumah tangganya, menyebabkan ya karena memang kalau sudah talak, cuma belum diresmikan oleh negara, tapi itu tadi karena masih satu rumah, mungkin sudah menyebabkan ketidaknyamanan pikiran, menyebabkan kehidupannya itu merasa nggak tenang. Bahkan kalau dihubung-hubungkan singgarai rezeki seret, singgarai menyebut gawe angel, singgarai anake hidupnya juga susah. Akhirnya apakah itu budaya atau apa yang namanya bangun nikah itu? Oh iya. Terima kasih.
Jadi begini Pak, bangun nikah itu adalah budaya. Sebenarnya talak, begitu talak ada masa iddah. Selama 3 bulan, ya tahu 3 bulan ini masa iddah. Sebelum 3 bulan ini bisa kembali, tidak ada masalah itu, gitu, tidak ada masalah. Nah, cuma kadang-kadang dia ini, kamu ini harus membatalkan janji itu. Membatalkan janji itu bagaimana? Kamu puasa 3 hari, atau kalau tidak bisa bersedekah atau memberi makan orang miskin 10 orang, itu membatalkan sumpah ucapan itu tadi. Tapi bangun nikah tidak. Nah, kalau toh memang dia mempunyai perasaan bahwa aku harus bangun nikah lagi, maka salah kalau pancet istrinya pancet itu. Kalau istri lain sih tidak apa-apa. Kalau istrinya pancet itu salah. Kenapa? Karena kamu ini sudah merasa bahwa itu sudah aku talak, tapi masih tetap kumpul terus. Ya toh? Maka jangan menganggap bahwa pernikahanmu itu adalah batal karena ucapanmu itu tadi, tidak. Jangan menganggap itu. Kenapa? Karena ini kamu harus, kalau sudah talak kamu harus keluar. Coba mari ngomong ngono, engkau bengi. Ini tidak masuk. Sebenarnya kalau di dalam Quran itu ada iddah namanya 3 bulan. Kalau toh memang itu ada perceraian ditok dari pengadilan dek, itu harus ada masa 3 bulan itu masa iddah. Nah, kamu kembali ke situ tidak apa-apa. Berarti sudah balik mana asal mula seperti itu. Talak itu batal gitu loh. Nanti gak usah bangun nikah, gak usah. Nah, kalau istrinya pancet, bangun nikah dengan wanita lain sih kan masalah, beda. Silakan saja, gitu loh. Ya, itu. Jadi ini kebiasaan memang begitu. Sebenarnya tidak itu. Harusnya kamu puasa 3 hari atau kamu bersedekahlah, memberikan makan orang miskin itu. Karena sumpah janji itu harus membatalkan janji itu, harus puasa. Kafarat, membayar. Nah itu. Ada lagi mau tanya? Ya. Wah, ini kurang puas ini, Pak. Kan dalam syariat itu, Pak ya. Kan maksimal talak itu 3 kali. Jadi kalau suaminya udah bilang talak sampai 3 kali, itu kan harus pisah kan, Pak ya. Tapi dia karena nggak tahu hukum agama, tapi dia tetap kumpul aja. Atau apakah itu termasuk udah zina, Pak? Ya zina kalau sudah 3 kali. Yang dimaksud 3 kali ini, wis kontak talak 3 kali, bukan itu loh Pak. Iya, selama 3 kali berturut-turut. Jadi pisah, terus baru balik meneh. Terus pegatan maneh, balik meneh. Pegatan maneh, wis gak oleh balik. Kalau ingin kembali lagi ke situ, harus istrinya nikah dengan laki-laki lain. Itu haram termasuk zina. Mulane ono talak roj'i, ono talak baim. Lek roj'i, lek wis entek masa baim itu kalau sudah masa idahnya habis harus keluar, harus pisah. Itu termasuk itu. Enggak boleh balik. Ya toh? Ada lagi? Ya. Itu talak ketok palu. Setelah ketok palu. Pengajian enggak, setelah ketok palu. Jadi itu pun nanti itu kan apa sih persoalannya? Ada persoalannya baru dijelas, wis tidak bisa dibangun lagi, maka diketok palu itu. Lah, waktu ketok palu itulah ada. Misalnya mengambil surat cerai itu mesti 3 bulan setelah ketok palu. Ya toh? Surat cerai itu 3 bulan setelah ketok palu. Itu persoalannya di sana. Nah, terus gak dijoko, apik ya bareng-bareng nang pengadilan Pak, gak sido pegatan, joko mari. Ya dah, sudah ya, kita lanjutkan sekarang. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Askinuhunna min haitsu sakantum min wujdikum wa la tudarruhunna litudayyiqu alaihim wa in kunna ulati hamlin fa anfiqu alaihinna hatta yad'na hamlahun fa in arda'na lakum fa'atuhunna ujurahun wa tamiru bainakum bima'ruf wa in ta'asartum fasaturhidu lahu ukhra liyunfiq dzu sa'atin min sa'atihi
ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا أعد الله لهم عذابا شديدا فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرا رسولا يدعو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا الله الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما صدق الله العظيم وبلغ الرسول الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الحمد لله رب العالمين Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.